Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran geologi struktur. Di video ini kita merupakan bagian kedua dari video pembelajaran terkait dengan kekar atau dengan rekahan dan deformasi brittle begitu ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas di outline kedua, yaitu terkait dengan fracture mechanics. Nah, nanti kita berhubungan dengan aspek kuantitatif dan juga berhubungan dengan apa yang kita sebut dengan Mohr circle, yang nantinya teman-teman bisa menganalisis lebih lanjut dan tentunya nanti dihubungkan dengan apa tujuan teman-teman menganalisis suatu rekahan begitu ya. Oke, kita mulai ke bagian ini. Jadi di kondisi di video lalu saya menyatakan ada 3 mode dalam pembentukan sebuah fractures, yaitu ada mode 1 yang kita sebut sebagai mode opening, dan nantinya ini berhubungan dengan tensile fractures begitu ya. Lalu ada mode 2 dan mode 3 terkait dengan sliding dan tearing, dan nantinya ini berhubungan dengan pembentukan sebuah sesar. Dan ada mode keempat sebenarnya teman-teman yang kita sebut sebagai closing. Jadi dia ada opening, lalu sliding, tearing, dan jadi nanti ada closing. Closing ini dimana kondisi strukturnya, kondisi rekannya ini bukannya membuka tapi menutup, jadi memperkecil volumenya atau kita sebut nanti sebagai kontraksional atau shortening, yang tentunya produknya adalah sebuah stilolit ya, atau struktur-struktur stilolit yang nantinya dihubungkan di situ. Tapi memang stilolit ini adalah case khusus dan tidak terlalu signifikan ketika kita berbicara kasus-kasus umum yang terjadi di lapangan ya, karena itu kan khusus di Batu Gamping gitu ya. Jadi kita akan banyak bahas di mode 1, mode 2, dan mode 3 begitu. Teman-teman semua, di gambar tengah ini merupakan gambar dari Davis and Reynolds ya, di buku tahun 2012. Jadi kondisi ini kondisi pertama ini kondisi apa namanya? Kondisi ketika sigma 3-nya yang bekerja. Sigma 1 dan sigma 2 bisa kita katakan nol lah dalam hal ini ya. Ini kan mungkin kita sebut sebagai uniaxial tension begitu ya. Nah, kondisi ini percobaan di laboratorium, maka terjadi rekahan, terjadi bukaan di sini. Ini mungkin dihubungkan dengan mode 1. Nah, ketika yang kondisi bagian tengah ini, gambar tengah, ini ketika sigma 1-nya ditekan, begitu kan, sigma 2 dan sigma 3-nya sama, maka yang terjadi adalah rekahan juga, tapi di sini mengalami pergeseran. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa ini ya, bisa membayangkan seperti apa. Jadi ketika kita mode 1 erat kaitannya dengan seperti ini, dan mode 2, 3, dan 4 mungkin erat kaitannya dengan seperti ini, dengan gambar yang bagian bawah gitu. Oke, tentunya mekanisme ini dipelajari di laboratorium. Jadi kita tidak hanya melihat produknya saja, tapi kita melakukan percobaan di situ, dan setelahnya nanti kita bisa mensintesakan dari hasil pengujian di laboratorium gitu. Oke. Oke, baik. Nah, sebentar. Oke. Jadi teman-teman, sebenarnya kita sudah bahas Anderson ya di pekan yang lalu, tapi saya coba ulang lagi di sini. Jadi kalau teori Anderson itu sebenarnya teori yang menyatakan hubungan keruangan ya, hubungan spasial dari stres utama, dan tentunya nanti dihubungkan dengan mode-mode yang tadi. Teman-teman tahu ketika vertical stress itu strukturnya apa, sesarnya apa, ketika maksimumnya di vertikal, ketika intermediate di vertikal, ketika minimum stress di vertikal, maka akan menghasilkan produk-produk struktur yang berbeda. Nah, itu produk-produk itu atau teori itu dikemukakan oleh Anderson. Makanya kita sebut sebagai Andersonian teori ya. Jadi ini sangat terkenal sekali ya, bahkan sampai saat ini pun masih sebagai rujukan utama atau sebagai landasan utama dalam melakukan riset-riset. Nah, teman-teman semua, tapi kalau misalkan kita berbicara spesifik terkait dengan sifat batuan itu sendiri, nah ini ada gambar dari Davis and Reynolds di tahun 96, bahwasanya kita bisa ada beberapa tahap teman-teman semua ketika batuan itu mau retak begitu ya, ketika dia mau menghasilkan sebuah rekahan gitu ya, seperti dari gambar 1 berurut sampai gambar kelima. Nah, di awal saya juga sebut menyatakan ketika kondisi kataklastik flow itu semakin ditekan, semakin terjadi berlanjut deformasinya, maka bukan hanya dari intergranular saja yang akan menghasilkan rekahan, tapi dia akan meluas dan akan membesar ke seluruh tubuh batuan. Seperti halnya gambar 1 nih, gambar 1 ini kondisi stabil, ketika kondisi kedua
dia sudah mulai ada stres yang apply di batuannya ya. Yang tadinya dia memiliki ruangan dalam bagian kecil si batuan itu, dia menjadi tertekan, terjadi terkompres begitu ya, menjadi tipis-tipis seperti ini. Dan nanti dia akan mengalami cracking di sini ya, cracking secara internal, seperti yang model kata klasik tadi ya. Cracking internal, lalu ketika crackingnya semakin besar, semakin melebar begitu crack-cracknya, dia akan berhubungan akan connected begitu ya. Ke, si crackingnya itu akan connect dan ketika kondisi batuan itu tidak bisa menahan lagi, sudah sampai ke yield strength-nya gitu. Sudah sampai ke yield strength-nya, maka dia akan fail. Dia akan patah dan bergerak ke salah satu arah. Nah, ini yang kita sebut sebagai proses sesar. Nah, teman-teman semua, jadi dalam proses pensesaran atau dalam suatu batuan batuan mengalami pensesaran itu sebenarnya bukan tiba-tiba aja gitu ya. Jadi di situ ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh suatu batuan tersebut. Kadang ketika terapply seperti ini kan dia ada crack mini, habis itu dia hilang stresnya begitu ya. Mungkin dia tidak akan mengalami sesar di situ ya, atau nanti mungkin akan ada penyesuaian lagi nana yang nanti kita bisa sebut sebagai pre-existing fractures dan sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya akan kita bahas di video pembelajaran kali ini. Oke, baik. Ini saya rasa sudah dijelaskan juga pada video sebelumnya ya. Ini kondisi Moore begitu. Nah, teman-teman, ini adalah teori Anderson lagi. Jadi ketika, saya akan ulang sekali lagi, teman-teman, ini perlu dipahami ya sama rekan-rekan semua. Nanti teman-teman ke lapangan pasti akan menemukan sesar dan nanti tentunya harus dianalogkan seperti ini. Ini sangat berguna sekali untuk menentukan analisis dinamik nantinya. Oke, ketika sigma 1 atau maksimum stress itu berada pada sumbu vertikal, maka dia akan menghasilkan normal stress. Ketika sigma 3 atau minimum stress pada kondisi vertikal itu menghasilkan sesar naik atau sesar anjak, reverse or thrust fault. Dan ketika sigma 2 yang di vertikal, artiannya maksimum dan minimumnya ada di horizontal, itu akan menghasilkan slack slip, both dextral maupun sinistral. Nah, itu bisa digambarkan dengan model seperti ini. Jadi, nanti mungkin teman-teman kalau praktikum offline akan dianalogikan dengan tangan ya. Gampangnya seperti ini kan seperti ini tangannya ya. Tangan saya seperti ini, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Jadi, di arah vertikal ini sudutnya lancip. Ya enggak? Di kiri kanan saya, ini tangan saya tumpul begitu ya. Coba teman-teman kayak gini tangannya semuanya. Lihat sama teman baik-baik. Di sudut bidang yang arah vertikal nih, bagian tengah sini ya. Bagian tengah sini kan lancip tuh. Dan kiri kanan saya nih di pipi saya ini kan tumpul. Nah, lancip itu sigma 1 seperti yang di video sebelumnya ya. Dan tumpul ini sigma 3 begitu. Dan ketika kita menemukan perpotongan antara bidang tangan kita di sini ya, di depan mata Anda nih, perpotongan itu kita sebut sigma 2. Nah, itu gampangnya untuk membayangkan. Ini sesar normal, ini sesar naik begitu kan, dan ini sesar mendatar. Sesimpel itu. Dan nanti ini dituangkan dalam model vokal mechanism seperti ini. Di mana ketika ada titik sigma 1 di sini, ini kita sebut sebagai di sumbu vertikal, tentunya ini gambar di sumbu horizontal. Ini gambar dari sebuah normal fault, ini gambar dari sebuah strike slip, ini gambar dari sebuah thrust. Nah, teman-teman nanti silakan belajar itu di proyek historiografi ya. Saya nggak akan loncat dulu ke sana agar teman-teman bisa memahami secara bertahap dan secara pelan-pelan. Oke, ini karena bidang 3 dimensi, berarti kita berbicara apa? 1 sumbu vertikal dan 2 sumbu horizontal tentunya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini juga gambarnya sama. Ini memperkuat saja teman-teman. Nah, teman-teman hati-hati ya. Ketika kita berbicara aspek engineering, apalagi buat teman-teman yang nantinya kerja di geomechanics atau di drilling dan sebagainya, itu pasti akan ada istilahnya itu SV, SH max, SH min. Itu bukan S1, bukan sigma 1, bukan sigma 2, bukan sigma 3. Sigma 1, sigma 2, sigma 3 itu adalah principal stress. Ya. Dimana tidak akan pernah berubah. Sigma 1 selalu lebih besar daripada sigma 2, selalu besar daripada sigma 3. Nah, teman-teman ini suka kebalik ya. Sebenarnya pengalaman-pengalamannya suka kebalik. Bahkan dulu pun saya sering kebalik juga. Jadi untuk sigma 1 saya ibaratkan sebagai SV begitu kan. Jadi kalau misalkan strike slip ini SH max lebih besar daripada SV, berarti ini sigma 2 lebih besar daripada sigma 1, lebih besar daripada sigma 3. Salah ya teman-teman ya. Jadi ini posisinya aja.
Nah, singkat cerita ini kita nggak menyebutkan sigma 1 dari mana, tetapi kita menyebutkan dari arah sumbunya langsung. Ini akan lebih simpel untuk engineering purpose. Nah, ini penggambarannya teman-teman, ini penggambarannya di peta lapangan, di peta yang kita pakai gitu ya, map view. Sedangkan gambaran penampang ya, sectionnya di line seismik ataupun di line geologik ataupun di penampang geologi itu akan membentuk gambaran seperti ini dari masing-masing struktur tersebut. Nanti akan diajarin oleh asisten juga ya di praktikum. Jadi ini nanti penuangannya di stereonet. Oke, nah kita masuk ke yang pertama. Teman-teman semua, kita bayangkan tadi penjelasan beberapa menit yang lalu bahwasanya setiap benda itu memiliki daya resistensinya. Ya. Jadi sebelum kena stres, dia pasti akan menahan diri dulu. Sama halnya ketika teman-teman punya meja di rumahnya atau di kosannya. Ketika teman-teman geser meja tersebut, dengan hanya satu kelingking saja nih, geser gini dorong, geser nggak? Nggak. Karena Anda belum melewati kekuatan dari benda tersebut untuk bergeser atau friksinya belum terlampaui. Ya, ketika kita dorong dengan sekuat tenaga, bisa terlampaui, bisa tidak, tergantung tenaga seberapa besar tenaga yang kita berikan. Begitu ya. Sama juga dengan batuan. Dia tergantung dengan seberapa besar tenaga yang diberikan dan seberapa kuat batuan tersebut. Singkat cerita, batuan memiliki tingkat kekuatannya masing-masing, gitu teman-teman ya. Mungkin batuan-batuan sedimen memiliki kekuatan yang lebih tinggi, lebih besar karena dia memiliki sifat porosnya yang kita sebut sebagai poroelastik nantinya. Sedangkan batuan granit begitu kan ataupun batuan metamorf itu lebih cepat untuk membuat batuan kristalin ya secara umum lebih cepat untuk membuat fractures. Tapi tipe-tipe kristalin itu bisa dipisahkan di granit, basalt misalkan ya. Lalu ada misalkan riolit dan sebagainya itu bisa memiliki sifat atau kekuatan batuannya berbeda-beda. Nah, singkat cerita, disitulah di kekuatan batuan itulah yang nantinya bisa kekuatan batuan itu tentunya bisa diuji di laboratorium dan juga nanti kita bisa mengetahui bahwasanya seberapa sih ambang batas kekuatan batuan tersebut begitu. Nah, itu yang sebenarnya kita sering pakai di khususnya untuk rock mechanics ya, untuk rock mechanics maupun untuk reservoir geomechanics begitu. Itu yang kita pakai. Karena apa? Teman-teman bayangkan ya, ketika kita melakukan pemboran pada suatu daerah, ketika lumpur yang kita berikan itu terlalu besar stresnya, terlalu besar pressure-nya, maka akan memungkinkan batuan di bawah itu fail atau mengalami rekahan, membentuk rekahan. Alhasil apa? Lumpur teman-teman nanti masuk ke rekahan itu, hilang. Itu yang kita sebut sebagai loss. Nanti di bahasa industri kita sebut sebagai loss. Atau nanti kalau rekahan-rekahan gitu retak-retak, apa yang terjadi? Collapse tanahnya, runtuh begitu kan. Nah, itu yang tentunya perlu kita pahami, perlu kita batasi yang nantinya kita bisa membatasi itu dari metode ini ya, dari apa namanya? Persamaan dari Mohr circle dan sebagainya. Oke. Teman-teman, kita bicara tensiles dan shear fractures. Ini tensile berhubungan dengan ini ya, kekar begitu kan. Shear fractures ini lebih cenderung berhubungan dengan sesar. Nah, teman-teman semua, bagaimana caranya para peneliti itu melakukan percobaan? Nah, kita bisa lihat di gambar ini. Jadi ini gambar yang berhubungan dengan tensile fractures ya. Jadi kita akan tensile fractures itu terjadi apabila stres. Tentunya dalam hal ini stresnya itu tensile ya, tensile stress atau tarikan yang memiliki nilai negatif melewati atau sama dengan kekuatan tegangan atau tensile strength. Jadi teman-teman ini pastikan teman-teman sudah paham ya membaca diagram Mohr ini. Jadi ini hubungan antara sigma 1 dan sigma 3. Nah, sigma 1 ini dalam kondisi konstan dalam gambar ini ya. Kita lihat di sini nih, sigma 1 di sini. Pelan-pelan. Atau ini kita sebut sebagai 0 MPa lah. Oke, di sini kita sebut sebagai 0 MPa di sini ya. Start testnya di sini 0 nih. Sini 0 bukan 10 ya. Oke. Ini harusnya 10 juga ya, biar nggak bingung aja kayaknya. Sini 0, teman-teman ya. Nah, di sini ini digambar dari Davis and Reynolds 2012. Di sini cenderung ditingkatkan, sigma 3-nya ditingkatkan. Dalam artian kita tarik tuh, kita tinggikan tensile stress-nya. Dia buat lingkaran yang pertama, lingkaran yang kedua, lingkaran yang ketiga, 4 dan seterusnya. Nah, ketika di lingkaran ke berapa nih? 1 2 3 4 5. Ketika dia masuk ke lingkaran ke-6,
tiba-tiba batuan itu yang kita coba itu ya, kita uji itu, dia mengalami fail, dia patah. Nah, itu yang kita sebut sebagai tensile strength-nya di situ. Batas dari tensile-nya. Nah, ini kita sebut sebagai failure envelope. Nah, nanti kita bisa catat berapa MPa di sini. Singkat cerita di sini akan menghasilkan 10 MPa, minus 10 MPa. Jadi, batuan tersebut tidak akan kuat ketarik lebih dari 10 MPa. Gitu ya. Ketika sudah 11 MPa ketarik, dia pasti akan fail. Dia pasti akan fail ke sini. Ditarik ya teman-teman ya, bukan didorong ya. Karena ditarik itu kan tensile, yang didorong itu adalah kompresif. Oke. Nah, batas antara daerah stabil dan tidak stabil ini nanti dibatasi oleh tensile failure envelope. Nah, ini kan kita sebut sebagai tensile failure envelope. Ini adalah batas ketidakstabilannya. Jadi ketika lingkarannya lebih dari sini, begitu ya teman-teman ya, lingkarannya lebih dari sini, tandanya dia pasti akan fail, batuannya itu akan patah. Nah, singkat cerita kita lihat gambar yang kanan. Gambar yang kanan, ini teman-teman harus fokus ya. Ini penting juga. Gambar yang kanan ini teman-teman, bisa kita lihat, sebentar. Oke. Oke, kita bisa lihat gambar yang kanan ini, teman-teman. Di sini ada titik-titik kestabilannya. Titik-titik kritisnya. Di sini titik kritis, di sini titik kritis, dan ketika di sini pun titik kritis. Singkat cerita, di sini itu dia memiliki shear strength, teman-teman ya. Di sini juga dia memiliki shear strength. Karena apa? Karena sigma satunya dia memiliki nilai. Jadi di sini model-model dari shear fractures atau dari ada model kompresifnya. Nah, ketika di titik ini ada di sini batas dari tensile strength-nya, di sini juga batasnya, maka dia akan menghasilkan lengkungan seperti ini ya, yang kita sebut sebagai failure envelope nantinya, atau amplop kegagalan atau amplop rekahan lah, gampangnya seperti itu. Oke, kita coba masuk ke bagian selanjutnya. Nah, ini yang kita sebut adalah column failure criterion. Jadi sebenarnya ini tentunya dikemukakan teori dari Coulomb ya, dan ini cukup lama juga. Ini berhubungan juga dengan stres tuh. Bahwasanya nilai sebuah shear stress begitu kan ya, atau di sini disebut sebagai inilah ya critical shear ya. Di sini adalah kita sebut sebagai critical shear stress. Itu sama dengan nilai C-nya. Ini sebenarnya nilai ekuivalen dengan critical shear stress-nya ya. Nanti ini berupa nilai kohesinya, bisa dikatakan seperti itu. Dan juga ada sigma n-nya. Ini adalah normal stress yang bekerja pada normal stress dengan tan V ini ya. Sudut P ini kita gambarkan ini begitu ya. Ini teman-teman ya. Jadi ini adalah konstantanya. Nah, teman-teman bisa kita lihat bahwasanya sigma S ini menunjukkan critical shear stress yang diperlukan untuk terjadi failure. Jadi berapa sih shear stress yang dibutuhkan ketika batuan itu akan fail, akan retak ya, akan menghasilkan rekahan tadi. Nah, itu ya. Lalu ada normal stress tentunya. Ini normal stress kita gaya yang bekerja lah pada umumnya ya. Pada shear fractures tadi, dan V tadi ini merupakan konstanta material yang dirujuk sebagai sudut internal friksinya. Di sini ya, kita sebut sebagai internal friksi. Nanti kita bahas pelan-pelan. Nah, apa namanya? Untuk konstanta C begitu. Konstanta C ini adalah nilai ekuivalen dengan critical shear stress yang diperlukan untuk memulai slip sepanjang bidang yang berorientasi. Ini sebenarnya nanti hubungannya adalah sigma 0 ya. Sigma 0 di sini nih. Yang kita sebut sebagai cohesive strength juga nanti sebenarnya. Oke, nah teman-teman ini jangan terbalik ya. Jadi sebenarnya yang kiri ini adalah model dari Vossen, tetapi saya nggak menemukan gambar yang bagus dari Vossen ya, jadi saya menggunakan ini, menggunakan dari gambar Rivers and Reynolds. Jadi ini saya akan disclaimer dulu, sigma 0 ini sama dengan C ya teman-teman ya, di sini. Sigma 0 ini sama dengan C ya. V ini ya ini, orsitas ini. Sedangkan normal stress ini sama ya, critical shear stress ini sama dengan sigma C ini. Ya, sigma S ini sama dengan sigma C dalam hal ini. Oke, kita akan bahas teman-teman semua bahwasanya konstanta atau kita mau dari ini adalah dari critical shear stress itu adalah stres yang dibutuhkan. Tentunya dia berhubungan dengan sumbu ini ya, sumbu Y-nya, di mana dia berada posisi melewati more ini
itu more envelope atau failure envelope ini. Singkat cerita, ini di sini bisa melewati, di sini bisa asalkan begini kan, asalkan di sini nih. Di sini pun bisa, di sini pun bisa. Nah, itu adalah kondisi dari yang kita sebut sebagai critical shear stress begitu ya. Shear stress pada garis inilah, gampangnya seperti itu. Normal stress kita sudah tahu semuanya, sedangkan V itu adalah sudut yang dibentuk dari failure envelope itu. Nah, singkat cerita kan di sini bagian tenselnya, di sini bagian kompresifnya atau shear-nya, ya. Jadi kita anggap aja kita gambar garis ini ya. Nanti kita memiliki sudut ini ya, konstanta materialnya, yang ini nanti memiliki nilai tertentu. Nah, umumnya teman-teman di secara selama ini banyak percobaan banyak menunjukkan bahwasanya konstanta ini tidak jauh-jauh ya. Dia memiliki nilai 0,4 sampai 0,6 begitu ya. 0,4 sampai 0,6 begitu perbandingannya ya. Oke, baik. 0,4 kan di sini ya, kalau 0,6 di atas begini. Nah, baik, lalu kita menyebutkan yang satu lagi konstanta C. Ya, C ini ataupun sigma 0 ini ya. Ini merupakan titik awal shear stress, critical shear stress-nya. Titik awal critical shear stress tersebut begitu. Jadi ya ini apa namanya? Titik awal ya nanti di apa namanya di awal di sini ya. Jadi titik nolnya lah, tapi nggak nilainya nol. Jadi nggak mungkin lah shear stress ini di bawah konstanta. Kalau di bawah konstanta kan pasti nggak akan fail. Dia pasti dalam keadaan stabil. Nah, teman-teman ini juga harusnya positif ya. Mungkin saya coba rubah sekarang saja. Ups. Ini C ditambah gitu ya. Ups. Ini kesalahan penulisan ada typo. Harusnya ditambah gitu ya. Oke, baik, saya coba lanjutkan. Kan. Nah, kita masuk ke kriteria kolom failure. Bahwasanya hukum kolom untuk fractures ini dapat digunakan untuk meramal kondisi di mana suatu shear fractures akan terbentuk dalam keadaan kompresi. Baik lagi tuh. Jadi kita bisa menentukan atau menduga-duga di mana ya shear fractures ini terbentuk begitu kan. Itu sebenarnya fungsi awalnya kan. Fungsi pada hakikatnya begitu kan. Nah, ketika apabila ada pada batuan yang terdapat fracture sebelumnya, nah tadi saya bilang, jadi ketika batuannya sudah mengalami pembentukan rekahan sebelumnya, itu kita sebut sebagai pre-existing fractures. Tentunya patahan batuan tidak dikontrol lagi oleh nilai kohesi tadi atau nilai konstanta tadi, maupun kekuatan batuan, tetapi oleh daya tahan geser atau kita sebut sebagai frictional resistance dari rekahan-rekahan yang sudah ada. Jadi teman-teman ketika batuan yang fresh belum terrekahkan begitu ya, dengan batuan yang sudah mengalami rekahan itu akan memiliki sifat yang berbeda ya. Ketika batuan yang belum mengalami rekahan, dia berhubungan dengan kekuatan batuan tersebut kan ya. Ketika batuan tersebut sudah mengalami rekahan, dia akan berhubungan dengan fractures ini juga, frictional resistance juga dari masing-masing ini. Jadi bisa meningkat kekuatannya ataupun bisa lebih kecil. Jadi nanti akan ada penyesuaian untuk menghitung kekuatan suatu batuan tersebut. Nah, di sini ada beberapa kriteria teman-temannya. Di sini ada yang kita sebut sebagai ini nilai kohesifnya tadi ya, nilai kohesif tadi, yang C tadi ya, kohesi gitu. Lalu ini adalah yang T, yang tadi yang batas tensile strength-nya tadi ini. Nah, tentunya nanti kita bisa membentuk envelope ya seperti ini gambar yang biru. Nah, gambar yang biru ini kita sebut sebagai Griffith criterion gitu kan, yang membentuk envelope tadi. Sedangkan kalau CC ini kita sebut sebagai kolom kriterion. Jadi kolom kriterion cenderung lebih lurus aja begitu. Kalau kita tadi kan kita kenal adanya value envelope ya, dia melengkung seperti ini. Nah, sedangkan CC itu cenderung lurus. Nah, kenapa bisa ada CC? Kenapa ada bisa GC? Nah, itu yang akan kita bahas di selanjutnya ya. Nah, tentunya Griffith ini sebenarnya kita bisa katakan sebuah hukum ya, merupakan hukum atau persamaan matematis yang menggambarkan geometri dan posisi fracture envelope pada model parabola. Jadi dia membentuk seperti parabola kan ya. Dia melengkung begitu. Parabolik teman-teman tahulah dari bahasa matematis kan parabolik itu ada lengkungannya. Nah, kan ini kan lurus-lurus saja berupa linear lah kurang lebih seperti itu. Nah, nanti yang akan kita bahas itu di bagian selanjutnya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman gambar, saya coba ulang. Nah, ini dia. Nah, tentunya teman-teman
bukan berarti ketika sigma 1 membesar itu pasti akan fail ya. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan di gambar ini nah ini dia. Sigma 1 membesar, sigma 3 membesar itu tidak membuat benda tersebut menjadi fail ya, menjadi patah begitu. Jadi pun akan membesarkan lingkaran Moore tapi dia akan menggeser ke bagian kanan. Jadi sebenarnya semakin kecil sigma 3 itu kemungkinan patahnya akan semakin besar sebenarnya. Dan semakin besar sigma 1 juga kemungkinan patahnya akan semakin besar ketika kondisi stres yang lain itu pada kondisi yang sama, pada kondisi 0. Nah, ini nanti akan kita hubungkan dengan apa namanya dengan efektif stres dan sebagainya. Oke, baik, mungkin saya cukupkan video pembelajarannya untuk bagian kedua ini. Ini video part 2.1 begitu ya. Jadi kita akan lanjutkan untuk ke bagian selanjutnya karena biar tidak terlalu panjang ya penjelasan videonya gitu. Oke, baik, terima kasih. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan ataupun bisa ditanyakan pada kolom komentar langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.